Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang rela mengorbankan segalanya demi orang lain? Apa yang membuat seseorang tetap jujur, bahkan ketika kebohongan bisa menguntungkan mereka? Bagaimana beberapa orang bisa bangkit dari keterpurukan, sementara yang lain menyerah? Kalau kamu mengira jawabannya adalah keberuntungan, bakat, atau kecerdasan, bersiaplah untuk terkejut. Kunci di balik semua itu adalah sesuatu yang lebih mendalam dan powerful, yaitu karakter. Hari ini kita akan membahas tentang karakter. Mengapa penting dan bagaimana kita bisa mengembangkannya? Karena dia adalah kekuatan tersembunyi dalam dirimu yang bisa mengubah segalanya. Percayalah, setelah menonton video ini, kamu akan melihat diri kamu dan orang lain dengan cara yang berbeda. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Apa sebenarnya karakter itu? Karakter bukan sekadar sifat baik yang kita pelajari di sekolah. Ini adalah inti dari jati diri kita. Bayangkan karakter sebagai DNA jiwa kita yang terdiri dari nilai-nilai yang kita junjung tinggi, kebiasaan yang kita praktekkan setiap hari, sikap kita, terutama saat tidak ada yang melihat. Karakter adalah kompas internal yang mengarahkan setiap langkah kita dalam perjalanan hidup. Pertanyaannya, mengapa karakter begitu penting? Coba ingat, saat terakhir kali kamu menghadapi badai kehidupan. Mungkin itu kegagalan dalam karir atau masalah dalam hubungan. Apa yang membuatmu tetap bertahan? Seringkali bukan hanya skill atau pengetahuan, tapi kekuatan karakter kita. Kejujuran membantu kita berani mengakui kesalahan. Ketahanan memberi kita kekuatan untuk bangkit setelah terjatuh. Empati membuka pintu pemahaman dan memperbaiki hubungan. Karakter adalah senjata rahasia kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ia memberi kita kekuatan untuk menghadapi badai, kompas untuk membuat keputusan yang tepat, fondasi untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kokoh, arah dan makna dalam hidup, kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Sahabat, sekarang izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang menunjukkan betapa pentingnya karakter dalam kehidupan kita. Ini adalah kisah tentang Pak Ahmad, seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Suatu hari, timnya menemukan bug serius dalam produk yang akan diluncurkan keesokan harinya. Peluncuran ini sangat penting bagi perusahaan dan telah direncanakan selama berbulan-bulan. Pak Ahmad punya dua pilihan. Pertama, dia diam saja dan tetap meluncurkan produk sesuai jadwal, berharap bug tidak akan ditemukan. Atau pilihan kedua, menunda peluncuran yang berarti kerugian finansial besar dan kemungkinan dia kehilangan promosi yang sudah di depan mata. Apa yang Pak Ahmad lakukan? Dengan berat hati, dia memilih untuk menunda peluncuran. Dia mengakui masalah ini kepada atasannya dan kepada publik. Awalnya, keputusan ini mendapat banyak kritik. Beberapa rekan kerjanya bahkan menyebutnya bodoh. Tapi lihatlah apa yang terjadi setelahnya. Tim teknis berhasil memperbaiki bug dan meluncurkan produk yang jauh lebih baik 2 minggu kemudian. Kemudian, pelanggan sangat menghargai kejujuran dan transparansi perusahaan yang justru meningkatkan kepercayaan mereka. Kemudian, budaya perusahaan juga berubah. Karyawan jadi merasa lebih aman untuk melaporkan masalah yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk. Setahun kemudian, Pak Ahmad mendapat promosi. Bukan karena dia selalu berhasil, tapi karena integritasnya yang terbukti dalam situasi sulit. Sahabat, kisah Pak Ahmad menunjukkan bahwa karakter bukan hanya tentang berbuat baik. Ini tentang membuat keputusan yang benar, bahkan ketika itu sulit. Ini tentang menjadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Memang, karakter yang kuat tidak selalu membawa hasil instan. Tapi dalam jangka panjang, ini adalah aset paling berharga yang kita miliki. Mengembangkan karakter adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan sprint, tapi maraton. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengembangkan karakter yang kuat. Ada 5 langkah praktis
yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan karakter kamu. Yang pertama, pilih karakter yang ingin dikembangkan. Tentukan karakter inti yang paling penting bagi dirimu atau relevan dengan tujuan hidup kamu, seperti kejujuran, empati, atau disiplin. Fokuslah pada 2 atau 3 karakter utama agar proses pengembangan lebih terarah dan efektif. Contoh misalnya, jika kamu merasa perlu menjadi lebih sabar, maka pilih kesabaran sebagai karakter utama yang ingin dikembangkan. Langkah yang kedua, kenali nilai dan prinsip diri. Setelah milih karakter, pahami nilai-nilai yang mendasari karakter tersebut. Ini akan membantu dalam menjalankan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kalau kamu memilih kejujuran, kenali bahwa nilai dasar kejujuran adalah integritas dan keterbukaan. Hal ini berarti selalu mengatakan yang sebenarnya, baik dalam hal kecil, apalagi hal yang besar. Langkah yang ketiga, latih kebiasaan positif. Praktekkan kebiasaan yang mencerminkan karakter pilihan secara konsisten, seperti selalu mengatakan yang sebenarnya untuk mengasah kejujuran, atau berusaha memahami perasaan orang lain untuk melatih empati. Langkah yang keempat, refleksikan diri secara rutin. Evaluasi secara berkala, apakah tindakan dan kebiasaan yang dilakukan sudah sejalan dengan karakter yang dipilih. Refleksi ini membantu menemukan area yang masih perlu diperbaiki. Contoh misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih empati, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mendengarkan orang lain dengan sepenuh hati minggu ini? Atau adakah situasi di mana saya terlalu cepat menilai orang lain tanpa memahami mereka? Kemudian langkah yang kelima, langkah terakhir, bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Akui kesalahan dan ambil tanggung jawab ketika gagal menerapkan karakter yang ingin dikembangkan. Belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari proses pertumbuhan karakter. Contoh misalnya, kalau kamu berusaha untuk meningkatkan karakter kesabaran, tapi masih sering marah dalam situasi tertentu, akui kesalahan ini tanpa menyalahkan orang lain. Ingatlah sahabat, mengembangkan karakter adalah proses yang panjang. Ada hari-hari di mana kita merasa tidak ada kemajuan. Tapi percayalah, setiap usaha kecil kamu membentuk siapa kamu nantinya. Sahabat, hari ini saya mengajak kamu untuk mulai mengembangkan karakter kamu. Pilihlah satu aspek yang ingin kamu perkuat dan mulailah dengan langkah kecil hari ini. Karena ingatlah, kekuatan untuk mengubah hidupmu ada dalam dirimu, dan kekuatan itu adalah karakter kamu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.